Assalamualaikum Mbak Nija. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Nija, sebelum Mbak Nija bercerita tentang ya mungkin hidup sehari-harinya Mbak Nija di sana, sekolahnya di sana bagaimana, kemudian kehidupan sehari-hari Mbak Nija di sana seperti apa. Mbak Nija, sekarang di Indonesia itu tanggal 23 Juli. Di sana tanggalnya sama nggak? Sama. Sama. Ternyata sama, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak. Sudah tahu Mbak Nija sekarang ada di mana? Di Auckland, New Zealand. Ya, Mbak Nija ini sekarang ada di Auckland, New Zealand. New Zealand itu di mana ya? Di mananya Indonesia kira-kira? Ayo, di mananya Indonesia? Nanti sampai rumah ngecek di global atau peta ya. Nek duwe peta nanti nyuwun Bapak Ibu tumbas. Penting itu biar tahu oh New Zealand itu di mana ya? Jakarta itu di mana ya? Madiun itu di mana ya? Kalau kita di Kediri di mananya itu Madiun dan seterusnya. Penting itu peta ya. Mbak Nija, sekarang di Indonesia jam 9 lebih berapa ya? 8 menit. Kalau di New Zealand jam berapa Mbak Nija? Jam 2 lebih 8. Jam 2 lebih 8. Iya. Di New Zealand sekarang jam 2 lebih 8 menit. Berarti terpaut berapa jam? Ayo siapa tahu. Sekarang di sini jam 9 lebih 8. Di New Zealand jam 2 lebih 8. Oh, dihitung tenanan ini sing 5, ini sing 7, sing bener kira. Terpaut berapa jam? Alah, itu walu sama malah berhitung. Berapa? 10, 11, 12, 1, 2. Berarti terpaut iya, 4 atau 5 jam. Oke. Mbak Nija? Ya. Terima kasih banyak ya hari ini Mbak Nija meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak-anak Indonesia khususnya di Kediri. Sama-sama. Mbak Nija silahkan nanti bercerita dengan sukaria, tidak perlu takut, tidak perlu minder, sudahlah bercerita aja dengan santai. Apa sih Mbak Nija di sana, kehidupan di sana bagaimana, sekolahnya Mbak Nija bagaimana, terus kira-kira nanti apa pesan Mbak Nija untuk anak-anak yang ada di Kediri ini Mbak Nija? Begitu ya. Silakan Mbak Nija, bisa dimulai cerita-ceritanya. Ya. Jadi waktu aku pertama ke New Zealand, waktu pertama pindah dari Indonesia itu waktu akhir 2019. Jadi itu waktu aku masih umur 10 tahun, kelas 5 ya. Dan waktu aku pindah itu aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi aku dulu masuk ke ini sekolah namanya North Cross, dan di situ aku dapet teman pertamaku namanya Sam. Dan Sam ini dia kayaknya waktu itu ngajak aku jalan atau gimana, aku nggak inget karena dulu aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Nah, jadi terus habis itu tiap kali dia ngomong aku tuh kayak udah ngangguk-ngangguk aja gitu. Aku nggak tahu dia ngomong apa. Dan terus habis itu tapi kita tetap jalan keliling sekolah itu kan karena itu hari pertama sekolah. Nah, di situ nah kan aku benar-benar nggak bisa bahasa Inggris ya, sementara semua pelajaran sama semua orang itu kan ngomongnya bahasa Inggris. Nah, jadi aku dimasukin ke kayak program untuk anak-anak internasional yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi programnya namanya ISOL. ISOL itu kayak program yang membantu kayak pelajaran bahasa Inggris bantuan gitu. Nah, di ISOL itu sebenarnya kita nggak terlalu belajar yang serius-serius gitu, tapi tahu-tahu aku bisa aja ngomong apa namanya bahasa Inggris karena kan latihan.
Nah, gitu terus. Pokoknya ya seru banget gitu. Nah, tapi waktu tahun pertama di New Zealand itu, aku sama sekali belum bisa, apa namanya, belum bisa kayak enjoy gitu. Jadi aku masih kayak takut, dan karena di Indonesia kan aku kan udah punya temen. Nah, tiba-tiba kan terus habis itu aku harus pindah ke New Zealand ini, dan aku nggak punya teman sama sekali. Aku nggak bisa ngomong sama siapa-siapa karena ya belum bisa bahasa Inggris kan. Nah, pas bisa bahasa Inggris pun aku juga masih eh, kayak belum punya banyak temen gitu. Kayak aku tiap pagi tuh, aku ingat waktu tahun pertama di sini, aku tiap pagi tuh kayak nangis gitu sebelum sekolah, dan aku kayak pengen banget pulang ke Indonesia karena di situ aku udah punya banyak temen, terus aku punya eh, guru yang nge-support aku gitu. Nah, tapi waktu tahun pertama ini ada satu guru kelasku yang sungguh em, membantu aku banget. Nah, namanya dia Miss Chan. Nah, Miss Chan ini membantu aku, jadi membantu di pelajaran. Nah, sementara anak yang lain udah tahu nih mereka harus ngerjain apa. Nah, aku kan masih nggak tahu. Nah, jadi Miss Chan itu dulu sering kayak ke mejaku gitu, terus habis itu ngajarinya eh, lebih kayak lebih slow gitu, biar aku benar-benar apa namanya benar-benar tahu gitu. Nah, terus habis itu waktu tahun kedua di New Zealand, nah itu waktu tahun aku mulai kayak suka lah di sini. Nah, di sini jadi aku em, tahun kedua itu dapat teman-teman em, baru. Nah, itu tuh nggak semuanya bule ya. Ini malah lebih banyak yang nggak bule. Nah, di sini tuh di New Zealand itu kayak em, tempat orang-orang untuk kayak ber, eh, dari seluruh dunia lah orang ada di New Zealand. Nah, jadi temanku tuh ada teman orang India, ada teman orang Maori atau Pasifika, ada yang bule, ada dari Cina, ada dari Jepang, ada dari Korea. Nah, jadi banyak lah pokoknya di sini. Nah, jadi itu tuh kayak eh, lebih gampang ya buat aku untuk kayak berteman karena tuh nggak ngerasa ada eh, kayak oh aku harus jadi kayak orang bule untuk eh, bikin teman gitu, enggak, karena di sini eh, beragamannya banyak banget lah pokoknya, orang dari mana aja ada gitu. Jadi aku merasa oh jadi em, orang dari mana aja gitu bisa berteman sama siapa aja. Nah, em, terus habis itu hmm, yang membantu aku juga itu support dari em, support dari guru dan dari sekolahku. Nah, itu waktu di apa namanya waktu di tahun kedua aku belum terlalu ada nih support em, dari guru atau dari em, dari ke sekolah gitu. Nah, support yang aku em, the only support I have itu dari teman-temanku. Nah, tapi waktu itu em, memang aku masih kayak ke sekolah itu buat teman-teman, bukan buat kayak sekolah gitu ya. Nah, baru nih di tahun ketiga itu tahun dimana aku mulai kayak em, kayak itu tuh kayak aku kan pindah sekolah ya tahun ketiga, tapi masih tetap di Auckland. Nah, aku mulai kayak fokus nih sama em, mulai fokus di pelajaranku. Nah, kenapa? Karena di sekolah baru ini em, kayak itu tuh em, banyak kesempatan lah pokoknya. Nah, kayak di sekolah ini tuh mereka benar-benar nge mempelajari
murid-muridnya benar-benar. Jadi aku tuh waktu masuk ke sini aku benar-benar enggak meng-expect kalau aku bakal dapat penghargaan kan, karena waktu di sekolah lamaku aku ya udahlah ke sekolah buat teman, bukan buat kayak pelajaran atau bukan untuk sekolah beneran gitu ya. Nah, terus habis itu aku dapat penghargaan. Nah, itu waktu aku dapat penghargaan, aku merasa kalau aku punya potensi. Nah, dari situ aku mulai eh, memotivasi diriku sendiri untuk belajar lebih rajin dan em, ya fokus lah di sekolah. Nah, itu tuh kayak gitu itu nggak gampang ya itu, dan bukan cuman karena aku dapat penghargaan aja, tapi karena ada em, guru-guru di sekolah ini dan mereka itu sangat em, suportif banget. Nah, yang salah satunya itu yang paling kayak narik um, confidence-ku itu guru matematikaku. Nah, dia itu kayak ya gurunya tuh kayak gurunya santai gitu kan ya. Em, tapi dia itu kayak em, benar-benar mempelajari murid-muridnya banget. Nah, itu kan jadi itu bikin setiap murid merasa kayak mereka merasa kayak kalau sekolah itu benar-benar em, care buat mereka, benar-benar kayak pengen mereka itu untuk meng untuk reach their potential. Nah, di situ em, dan itu tuh benar-benar berharga banget karena kalau di sekolah, kalau kamu ada di sekolah di mana guru-gurunya itu kayak oh iya, pokoknya ngejar nilai-nilai aja. Anak yang paling dihargai itu anak yang nilainya paling tinggi atau gimana itu sebenarnya bikin kamu ngerasa kayak kamu nggak um, like you don't belong there gitu kan, kayak oh ya udah sekolah itu buat nilai-nilai aja, dan itu tuh sebenarnya nggak terlalu bagus karena sebenarnya sekolah itu harusnya it's itu tempat di mana kamu bisa um, show your progress. Jadi um, belajar itu bukan soal hasilnya, tapi soal prosesnya. Nah, sekolah itu tempat yang dimana kamu bisa menunjukkan kalau kamu adalah anak yang bisa berprogres. Nah, um, dan di situ juga untuk berprogres itu keluarga itu juga penting. Jadi, nah ini kalau aku ngomong dari experience, orang tuaku itu nggak pernah kayak menuntut nilai dari aku. Nah, karena kan mereka juga lihat waktu di tahun pertama dan tahun kedua aku di New Zealand, aku sama sekali nilaiku itu zonk gitu ya. Kayak ya mereka yang penting tuh kayak aku ke sekolah dan aku senang dan aku punya teman. Nah, itu cara mereka mendidik aku yang seperti um, itu memberikan aku ruang dan waktu um, um, untuk biar aku bisa um, kayak free time gitu-gitu, kamu kan bisa mengejar dan kamu bisa kayak mengeksplor kayak misalkan um, passionku itu um, di menulis, membaca dan di menggambar. Nah, itu di situ kan di sekolah kan nggak ada, kan ada pelajaran kayak menggambar gitu-gitu.
Nah, jadi kan itu harus ditemukan di waktu kamu sendiri, waktu kamu di rumah. Nah, itu orang tua aku memberikan aku waktu untuk biar aku bisa nemu passionku seperti itu. Nah, passion itu bukan nilai. Passion itu bukan kayak bukan sesuatu yang kayak yang bisa kayak dinilai gitu. Passion itu udah ada di diri setiap orang masing-masing ya. Nah, karena semua orang itu istimewa karena mereka punya dan kekurangannya mereka sendiri-sendiri. Nah, biar bisa jadi optimal itu kamu harus kerja keras menemukan passion ini, menemukan kelebihan dan juga kekurangan di diri kamu ya. Nah, gimana orang tuaku berperan dalam menemukan passionku ini bukan cuman soal mereka ngasih aku kayak waktu luang gitu. Kalau itu kayaknya semua orang tua bisa ya, tapi mereka itu selalu ngikutin aku lomba. Nah, mmm, waktu dulu aku pertama kali kayak aku ikut lomba atau apa itu aku beneran kayak nggak mau, aku takut aku nggak bakalan menang dan aku juga kayak takut kan kalau nggak bakalan menang itu kan kayak rasanya kan malu atau gimana gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu tuh mencoba itu nggak ada ruginya gitu. Mmm, kalau nggak menang itu mungkin ya kita malu, terus apa sih, kan udah malu aja kan. Tapi kalau di tapi kalau kamu nggak mencoba, itu kamu nanti akan selalu kepikiran kayak, "Aduh gimana ya, kalau aku ikut, aku paling juga bisa menang." Nah, itu kan pasti selalu ada pikiran itu. Tapi kalau udah dicoba pasti kan kamu tahu, "Oh ini, aku aku nggak aku nggak menang nih," gitu. Mmm, nah paling enggak kan kamu udah nyoba. Nah kalau udah nyoba ini berarti kamu tahu di mana, kekuranganmu. Nah, jadi kalau kamu misal diikutin lomba yang kayak kamu nggak ada passion gitu ya, jadi kan paling enggak kamu tahu kalau itu, that's not where your passion is, gitu kan. Nah, tapi kalau, kamu, in other, case scenario, kalau kamu mencoba, nah terus habis itu kamu merasa, kamu suka nih melakukan ini. Nah, itu kamu bakalan tahu kalau itu bisa jadi di mana keunggulanmu. Nah, tapi untuk benar-benar kayak mencapai, mmm passion ini, kamu harus benar-benar bekerja keras banget. Jadi, misalkan kamu suka main basketball atau main, sepak bola. Nah, kamu kan suka kan, tapi kamu nggak bakalan jadi kayak orang yang hebat banget dalam bidang itu kalau kamu cuman kayak, di rumah aja dan kamu tahu kamu suka itu, jadi nanti kayak kamu mikirnya kayak, "Oh, aku suka sih, aku suka ini dan aku hebat dalam main sepak bola," tapi kamu nggak nge-praktis, kamu nggak melatih, skill-skill itu, dan itu berarti nanti sama aja gitu kan. Nah, passion itu benar-benar, sesuatu yang bakalan, mmm Oh, ya, bakalan mempengaruhi hidupmu banget gitu. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu tanpa passion, tanpa rasa suka, itu kan kamu kayak melakukan itu untuk kayak, ada faktor-faktor untuk, menyenangin orang tuamu, untuk, mmm
untuk ngejar nilai. Nah, itu kan tapi kan akhirnya kan kamu kan nggak suka melakukan itu. Jadi itu juga bakalan membosenin buat kamu. Tapi kalau kamu udah nemuin keunggulanmu dan kayak kamu suka itu, kamu melakukan itu hasilnya akan lebih baik. Kenapa? Karena kamu bisa menemukan motivasi tanpa harus menggunakan orang lain gitu. Maksudnya kayak kamu melakukan itu karena kamu suka dan itu kamu melakukan itu buat diri kamu sendiri dan kamu sadar kalau kamu melakukan itu kamu bakalan kayak instead of it wasting your energy, kamu dapat energi dari melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi itu akan menyenangkan kamu. Nah, di situ juga nanti kan baliknya ke nilai lagi. Kalau kamu melakukan sesuatu dan kamu suka itu otomatis kamu bakalan kayak kayak sering melakukan itu kan. Nah, misalkan kamu passionmu di matematika misalkan ya, em, kamu melakukan itu karena kamu suka dan kamu tahu kamu diunggul di apa namanya di topik itu. Nah, kalau kamu terus habis itu kamu belajar 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 karena kamu suka kan. Nah, itu nanti otomatis nilaimu kan bakal tinggi lagi kan. Jadi ya pokoknya jangan ngejar nilai-nilai menilai terus. Yang ngejar nilai itu bagus, tapi jangan eh do it jangan apa namanya? Don't do it too frequently. Jadi kayak ya try to find your passion karena itu bakal mempengaruhi hidupmu. Bener. Nah, em, di situ juga menemukan apa namanya? Menemukan keunggulanmu itu akan membantu untuk menemukan kepercayaan diri kamu. Nah, kepercayaan diri itu sangat-sangat penting di hidup kamu karena kayak misalkan ada interview atau apa gitu, kamu kan harus jadi percaya diri kan em, untuk mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus percaya diri dulu. Nah, kalau kamu udah menemukan keunggulanmu, nah kamu kan otomatis percaya diri nih melakukan sesuatu yang kamu unggul, yang sesuatu yang kamu suka. Jadi kamu merasa kalau kamu memang bagus di itu dan kamu udah em, udah praktis di situ kayak udah put a lot of effort in dan terus habis itu kamu kan jadikan oh iya aku bisa ini aku keunggulanku di sini sini sini. Nah, itu akan otomatis membuat kamu jadi orang yang lebih percaya diri karena kamu tahu di mana keunggulanmu dan di mana kekuranganmu. Ya, jadi eh, proses aku dari pertama ke sini benar-benar nggak tahu bahasa Inggris atau apa gitu, dan nggak punya teman sama sekali, pengen balik ke Indonesia, terus habis itu sampai yang aku yang stage udah di stage ini dan ya udah mulai enjoy kan di sekolah, udah benar-benar tahu aku mau melakukan apa, keunggulan aku apa, kekuranganku aku apa. Em, itu benar-benar em, itu nggak sebentar gitu. Itu berarti itu dari 2019 sampai 2023 itu 4 tahun ya. 4 tahun itu karena kan akhir 2019. Jadi 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, itu 4 tahun untuk aku benar-benar em, bisa mencapai potensi aku.
Iya. Cukup, Mbak Ija, atau masih ada yang disampaikan? Udah sih. Sudah? Oke, sudah Mbak Ija? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ija dari Ambon. Oke, terima kasih Mbak Ija. Mbak Ija, ini sepertinya nanti ada dari teman-teman dari anak-anak Kediri yang mau bertanya-tanya. Tapi sebelum ke anak-anak, Om Narno mau bertanya Mbak Ija. Terus Nekes Prasan balik ke Indonesia ora? Gimana? Nekes Prasan New Zealand pengen balik ke Indonesia ora? Ya nanti kan akhirnya aku juga harus kembali kan ke Indonesia karena kita ke New Zealand itu buat kerjanya mamahku aja. Oke, tak pancing nganggo basa Jawa, kira-kira Mbak Ija iki. Terima kasih. Oke. Mengerti basa Jawa. Oke. Adik-adik ada yang mau bertanya ke Mbak Ija? Sudah kita siapkan voucher warmer senilai 5 juta rupiah. Ada yang mau bertanya untuk kepada Mbak Ija? Silakan. Siapa yang mau bertanya ke Mbak Ija? Bebas, boleh bertanya apa saja. Adik kecil, Mbak Naura? Loh, sudah ngacung loh. Siapa yang mau bertanya? Oh, Mbak Bian, silakan Mbak Bian. Maju. Kak Meja di sana kangen Indonesia apa gimana? Ya kalau di rumah sama orang tua aku ya aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misal di sekolah dan di luar ya semua orang di sini ngomong bahasa Inggris. Jadi ya. Kak Meja kalau di sana kangen nggak sama Indonesia? Kangen. Keluargaku kan kayak kakek nenekku itu kan di Indonesia. Nah, ya pastilah aku kangen sama mereka. Dan juga kayak ya kangen aja kayak suasana di Indonesia. Kalau aku dulu pulang sekolah tuh sering kayak beli mie ayam, beli cilok gitu di depan sekolah. Ya kangen aja sih kayak gitu. Kan di sini nggak ada kan. Terima kasih Mbak Bian. Tepuk tangan untuk Mbak Bian. Ya. Mbak Bian kelas berapa Mbak Bian? Kelas berapa? Kelas 6. Oh, Mbak Bian kelas 6, Mbak Ija. Salam kenal katanya dari Mbak Bian. Mbak Bian ini di sekolah alam Ramadhani kelas 6 suka baca buku dan menulis sederhana Mbak Ija. Jadi sepertinya butuh semangat dan dukungan dari Mbak Ija meskipun jauh. Ada pesan untuk Mbak Bian yang suka membaca dan menulis? Ya itu bagus banget sih kalau kamu suka membaca sama menulis karena itu benar-benar ngelatih otakmu banget. Jadi pokoknya jangan pernah putus asa kalau misal kamu nggak kalau kamu misal nggak keterima di sesuatu karena aku ada quote
yang aku nemu itu, jadi kayak gini. Kalau kamu menanam sesuatu itu nggak akan tumbuh buahnya, dan mungkin nanti buahnya tumbuh di beberapa hari kemudian, terus habis itu layu, terus tumbuh lagi, terus layu, dan itu namanya proses. Dan kamu harus benar-benar menghargai proses itu, karena di situ kamu bisa tahu di mana kamu salahnya, dan pokoknya gimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu itu. Bisa pesan khusus buat Mbak Bian dan teman-teman yang punya kesukaan baca buku dan menulis. Tepuk tangan untuk kita semua, kawan semua. Masih ada satu lagi. Satu lagi, Mbak Azma, mau bertanya? Oke, silahkan. Apa perbedaan di Indonesia dengan New Zealand? Apa, maaf, boleh diulangi lagi? Apa perbedaan antara Indonesia dengan New Zealand? Mie ayamnya ya? Ya, mie ayamnya. Ya, beneran ini Mbak Mija, silakan. Apa kira-kira biar teman-teman yang ada di Kediri punya gambaran. Oh, di New Zealand itu seperti apa sih? Selain mie ayam. Ya, cuacanya benar-benar beda banget. Jadi di sini kalau kamu misal sehari itu bisa kayak kalau orang-orang bilang sehari ada 4 musim gitu. Sehari. Jadi pagi bisa hujan, habis itu siang nanti panas, terus habis itu sore tiba-tiba dingin, terus malam hujan lagi gitu. Ya, aneh lah pokoknya di sini. Dan ya sekolahnya juga beda. Kalau waktu aku di Indonesia itu, aku sekolah waktu aku SD, itu tuh kayak semuanya kayak pelajarannya kayak ya matematika, bahasa, IPS, olahraga gitu-gitu kan. Tapi kalau di kayak kamu bisa milih, ada beberapa pelajaran yang kamu bisa milih. Jadi ada kayak misalkan eh, ada pelajaran menggambar, ada pelajaran baca tulis, pelajaran kayak sains yang lebih kayak yang sains human bio gitu, ada pelajaran menjahit, um, huh? Ada pelajaran kayak ya ada pelajaran memasak gitu-gitu sih. Nah, ada seperti itu jawaban Mbak Mija ya. Apa perbedaannya? Mie ayam meneh. Tadi di sana ada 4 musim ya, katanya Mbak Mija tadi yang itu bisa ditebak. Mungkin siang itu panas, hari sore hujan, sana ya itu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak semua yang saat ini sedang merayakan Hari Anak Indonesia. Oke, terima kasih. Bang Ica, 1 menit untuk mungkin closing statement atau pesan atau apa. Silakan Bang Ica. Belajar itu bukan ya kayak yang aku udah bilang tadi, belajar itu bukan soal hasilnya, ya hasilnya
pasti apa namanya pasti tetap penting ya, tapi progresnya itu progresnya itu lebih penting menurutku. Nah, karena itu kayak pengalaman gitu. Kalau misal seseorang melakukan sesuatu, nah mereka langsung kayak sukses. Oh ya, itu sebenarnya itu juga enggak itu enggak bukan hal yang buruk sih, tapi malah orang itu kan jadi nggak punya pengalaman gimana kayak dia kayak membuat apa namanya kesalahan dan dia belajar dari kesalahan itu. Nah, jadi pesanku untuk adik-adik itu pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. eh Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. em, Kalaupun kamu nggak bagus di itu, karena benar-benar nggak ada ruginya lah mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru gitu. Itu malah buat pengalaman, dan kamu nanti kalau udah misalkan udah gede atau gimana gitu, kamu bisa kayak um, look back to on your experience gitu. Jangan pernah takut melakukan sesuatu dan hal-hal baru. Itu pesan dari Mbak Nija yang jauh dari Open Museum. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Yes, terima kasih Mbak Nija atas waktu berbagi cerita di Hari Anak Nasional ini. Oke, adik-adik semuanya bisa menyampaikan pesan ke Mbak Nija. Apa pesan cinta itu gimana sih pesan cinta itu apa itu? Oh, sarang yuk kepada Mbak Nija. Sarang yuk Mbak Nija dari Kediri, Indonesia. Salam buat Sarang ya. teman-teman di sana. Kangen boleh tapi tidak terlalu menangis. Kangen boleh tapi tidak terlalu menangis. Terima kasih Mbak Nija. Sampai ketemu kembali ya di lain waktu. Ya. Baik, adik-adik, mas-mas bapak, setelah ini kita menuju ke pendopo. Nanti ada pantomim, nanti ada dongeng, dan nanti kita akan membuat karya. Sebelum menuju ke sana, semuanya, mana semangatmu? Terima kasih. Mari kita menuju ke pendopo. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih. Sehat-sehat selalu juga ya.